Ayat itu kan innalillah wa inna ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, yes. Wa ilaihi turja'un. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang dipertuhankan. Dan kita akan kembali pada yang dipertuhankan. Jadi turja'un itu tidak selalu Tuhan, tidak selalu Allah. Kita akan kembali pada yang kita pertuhankan. Kalau menuhankan Allah, ya pulangnya ke Allah. Sekarang kalau kita berbicara Allah, tentu saja dia bukan sosok. Bukan sosok ya? Bukan sosok. Oke. Mas Hendra pernah lihat orang mati? Pernah. Dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kemana? Kemana ya? Bukannya ke sini? Ke semesta ini. Ke sini? Keluar. Lah iya. Ya. Mas Hendra ambil napas dari mana? Dari dalam. Oh, dari sini juga, ya. Tinggal sebentar di sini. Terus keluarnya ke sini. Kok susah banget ya? Iya. Oke, kembali ke Allah kemana? Lah ke sini. Berarti apa tuh namanya, surga yang seluas langit dan bumi ya, madamati samawati wal ard itu di sini juga dong ya? Yes. Kan Allah yang mengatakan di Quran. Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Allah mengatakan ini, fa ammal ladzina syakku fa finar lahum fiha zafirun wa sahiqun. Dan di ayat selanjutnya kan Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di neraka itu mereka menarik dan mengeluarkan nafas. Di Quran itu eksplisit. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, neraka itu pada saat langit dan bumi masih ada. Di ayat selanjutnya ayat 108, dan orang-orang yang bahagia tempatnya adalah surga. Iya. Dan langit dan bumi masih ada. Itu Quran. Silahkan dibaca sendiri. Saya tidak ngarang kok. Jadi artinya ruang kehidupan ini mau jadi surga, jadi neraka, terserah kita. Kita yang mengkreasi surga dan neraka. Dia itu hanya sang keberadaan, ngikutin maunya kita. Iya. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Yes, silakan. Mas Hendra mau menciptakan apa di sini? Mas Hendra dimarahin oleh orang, mau menganggap orang sebagai guru kesabaran atau mau melihat orang sebagai musuh, sudut pandang Mas Hendra. Sudut pandang itu yang menentukan surga atau neraka. Ketika dijadikan guru, yes, dia guru saya. Karena saya sedang diajarkan sabar lewat orang yang tidak sabar. No problem. Tapi ketika dia dipandang sebagai musuh, entar, wah gitu, Mas Hendra akan terbakar oleh api neraka yang diciptakan oleh diri Mas Hendra sendiri. Makanya kan neraka itu bukan bahasa Quran. Asli bahasa Nusantara dari naraloka. Naraloka. Ya, na itu artinya api. Ra itu artinya panas yang diradiasikan oleh api. Loka itu lokasi. Naraloka itu artinya adalah tempat di mana terkena radiasi dari api. Jadi kalau Mas Hendra marah sama saya, kemudian saya kena radiasi kan, kemudian saya marah, sudah terbakar api neraka saya. Sesederhana itu kalau bagi saya. Yang paling penting kita selalu total. Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Karena sebenarnya kesalahan itu bisa jadi yang melahirkan kebenaran. Bukankah sebetulnya kegelapan yang melahirkan cahaya? Kan sebetulnya kehidupan dilahirkan oleh kematian. Karena ada yang mati, maka ada yang hidup. Bukannya kematian juga dilahirkan oleh kehidupan. Jadi sebetulnya semua yang disebut berlawanan itu sebenarnya tidak berlawanan, karena mereka tahu sisi-sisi kebenaran. Jadi semua orang itu sedang berjalan di kesadarannya masing-masing. Jadi kan sebetulnya yang paling penting itu kita nggak usah komentari itu. Biarkan semua orang berjalan di kesadarannya masing-masing. Karena semesta punya cara untuk menaikkan kesadaran setiap orang. Karena dia akan mengalami berbagai peristiwa dalam kehidupannya, akan bertemu dengan orang di tingkat kebutuhannya. Makanya kan ada bahasa yang sangat bagus itu dari Cina. Ketika murid sudah siap, maka guru akan datang. Jadi sebenarnya guru akan datang sesuai dengan tingkatan kapasitas murid. Jadi mereka yang butuh pelajaran X dapat X. Kalau Y nanti akan dapat Y lagi. Jadi sebenarnya tidak ada benar salah. Biarkan dia mereka di jalurnya mereka sendiri. Yang paling penting dalam hidup ini sederhana sebetulnya. Kita harus tahu bahwa kita tidak tahu. Kita harus tahu kalau kita tidak tahu. Baru bisa ditolong.
Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, sulit untuk ditolong. Makanya jujur pada diri sendiri yang paling penting. Makanya sebetulnya ketika seseorang itu merasa dirinya paling benar, padahal kesadarannya sangat rendah, buktinya dia menunjukkan perilaku-perilaku yang merusak kedamaian, kenyamanan, itu kan sebetulnya sebuah isyarat bagi dirinya bahwa ada sesuatu yang harus di-upgrade dalam dirinya. Tapi karena dia tidak tahu, kalau dia itu tidak tahu, bahkan menganggap dirinya tahu, ya susah kan ditolong. Saya pernah ditanya sama anak saya, pertanyaan seperti ini. Anak saya nanyanya gini, ya, babi itu haram. Kok kamu nanya begitu? Enggak, cuman pengen nanya aja. Terus nanya lagi anak saya pada saya, yang menciptakan babi siapa? Gitu. Terus anak saya ngomong lagi sendiri, karena saya nggak ngejawab. Karena itu bagian yang sangat krusial. Kalau saya jawabnya terlalu gampangan gitu, kan berbahaya bagi anak saya. Nanti anak saya tiba-tiba makan itu kan, karena tidak punya tradisi. Tapi dia cuma mengatakan pada saya, kok Tuhan menciptakan babi, setelah itu babi diharamkan oleh Tuhan, kasihan dong babi, kan babi juga tidak mau diciptakan untuk diharamkan. Itu anak saya. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itu anak saya nanya pada saya. Dan saya diamkan, bukan sampai sekarang. Biar berpikir. Jadi saya juga akan mendiamkan pertanyaan ini, Mas Hendra. Sampai nanti berpikir. Biar ketemu sendiri. Ketemu sendiri. Dan itu lebih. Karena lebih anak aman. saya juga akhirnya menemukan sendiri kan tadi. Tuhan menciptakan makhluk, setelah itu oleh Tuhan sendiri dinegasikan keberadaannya. Padahal Tuhan itu kan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia dalam pikiran anak saya. Makanya saya tidak menjawab itu. Kamu pikirkan terus sendiri. Yang jelas saya sampai sekarang tidak punya tradisi untuk makan itu. Tuhan bilang begini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an ukhfifa fa khalaqtu khalqan. Itu hadis qudsi yang kalau kita baca kitab kumpulan hadis qudsi, pasti itu hadis primadon. Pasti ada itu. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan mereka mengenalku. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, sebetulnya dia ingin dikenal. Kan tidak mungkin seorang pelukis ingin dikenal sebagai pelukis tanpa membuat lukisan. Pernah ke dapur? Pernah. Masak? Dulu pernah. Masak apalah? Pernah. Masak Indomie atau dadar telur atau apa saja. Pernah, Kemudian di dapur, Mas Hendra itu bikin masakan untuk menyenangkan siapa? Ya menyenangkan saya sendiri. Menyenangkan Mas Hendra kan? Lapar. Menyenangkan Mas Hendra kan? Itu. Karena Mas Hendra lapar kan? Jadi sebetulnya tidak mungkin Mas Hendra membuat makanan untuk menyenangkan makanan kan? Untuk menyenangkan Mas Hendra sendiri. Ya terus apa salahnya kalau beliau ingin menyenangkan dirinya sendiri? Padahal bukan sosok ya? Ya. Padahal bukan sosok. Ya, memang untuk rasa itu sosok. Rasa kan tidak ada sosok. Sebetulnya yang bermasalah itu tadi pertanyaannya sendiri. Dari mana kita punya pandangan bahwa untuk merasakan harus sosok? Oke. Nah, kalau kita berbicara lebih luas lagi nih, Mas Hendra, kan sebenarnya dia sendiri yang mengatakan bahwa wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Kemudian semua itu disatukan dalam satu kalimat, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan artinya yang mana sih yang bukan dia. Jadi sebetulnya semua ini kan manifestasi. Saya tanya, yang dipakai oleh Mas Hendra apa ini? Ini kaos benang. Kapas kan? Kapas sih, awalnya kapas. Ya kapas. Kalau jawabannya kapas, sama dengan baju saya kapas. Tapi begitu Mas Hendra fokus pada bentuk terakhir, tadi bilangnya kaos, saya bilang ini jas. Udah beda namanya. Tapi kalau kita kembali ke awalnya, kan kalau tadi kita sama-sama sadar, ini apa? Kapas. Itu kapas.
Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Saya akan jawab, ini apa? Kosong. Kosong. Oke. Emang kapas berasal dari mana? Iya. Bukankah semua dari kekosongan sendiri? Iya, betul. Dan kekosongan bukan kosong. Kan makanya ada kata-kata kosong tapi isi tapi kosong. Makanya kalau orang-orang yang berkesadaran menyebut kekosongan ini sebagai kecerdasan semesta tanpa batas. Karena semua hal tercipta di ruang kosong ini. Seperti ini. Saya taruh di ruang kosong ini. Iya. Kemudian dia ruang kosong ini yang berkarya membuat jadi hijau, memang ada syariatnya kan, ada sainsnya. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara berpadu, terjadi proses fotosintesa. Itu penjelasan manusianya supaya kelihatan ada penjelasan. Makanya ada orang yang sudah berkesadaran tinggi mengatakan, aku sudah bertemu rumah Tuhan. Tidak ada kusennya, nggak ada pintunya, bubluk ablak. Maka disitulah walillahil masyriqi wal maghrib fa aina tuwallu fasama wajhu. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu melenggang wajah, kamu melihat wajah. Allahu Akbar itu harus jadi pengalaman. Pengalaman rasa. Karena melihat akbarnya Allah. Dan kalau kita dengan berkesadaran penuh mengatakan Allahu Akbar, bergetar seluruh sel dalam tubuh kita. Bergetar seluruh semesta. Ada energinya. Semua yang kompleks pasti terbangunlah sesuatu yang sederhana. Makanya para ilmuwan mengatakan ibu kandung kita itu jangan-jangan sel tunggal. Sel tunggal. Dan kemudian sel itu melakukan proses evolusi dan membangun kompleksitas. Dan kompleksitas dari tubuh itu bergantung kepada kompleksitas dari yang menghuni tubuh itu. Jadi itu ada keselarasan dengan proses evolusi dari jiwa. Makanya manusia disebut tubuh yang paling kompleks. Otomatis kompleksitas itu harus melalui itu proses kuasistatik itu namanya. Proses kuasistatik itu proses yang baru semakin lambatnya, tetapi ya dari waktu ke waktu mengalami proses perubahan. Kan bukankah Mas Hendra juga dulu satu sel dari ayah, satu sel dari ibu? Mas Hendra tuh jangan lupa dulu cuma 2 sel. Dengan proses alamiah terbentuklah sekarang menjadi 100 triliun sel. Bagaimana terbentuk 100 triliun sel? Itu lewat proses. Kun fayakun itu proses. Proses ya? Bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu artinya manusia itu diciptakan atau terbentuk ya? Ya. Jadi istilah diciptakan, ya tadi istilah diciptakan, istilah terbentuk, sebetulnya tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Ada perbedaan. Kenapa? Kalau kita belajar sifat 20, dia itu kan punya sifat irodat, berkehendak. Nah kemudian kehendaknya diwujudkan menjadi suatu tindakan. Itu yang namanya muridan. Dia punya sifat kudrat. Nah kudrat itu sifat diwujudkan menjadi qadiran. Dia punya sifat aliman, sifat ilmu diwujudkan menjadi aliman. Dia punya sifat hayat, hayat diwujudkan menjadi hayun. Dia punya sifat kalam. Kalam itu sifat diwujudkan menjadi mutakaliman. Mas Hendra bisa bicara dengan saya. Kenapa? Kenapa bisa bicara dengan saya sekarang? Kenapa ya gini? Karena punya mulut. Nah, orang mati juga punya mulut. Oke. Karena masih ada nafas, masih hidup ya. Karena bernafas kan? Nafas. Siapa nafas itu? Mungkin nafas adalah ya percikan dari Sang Maha itu yang kemudian masuk ke dalam diri kita itu, yang disebut roh ditiupkan itu mungkin. Bukan. Jadi ketika bagian dari dirinya itu ditiupkan ke dalam diri kita, itu namanya ruh. Sebutan ruh itu bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Niupkan itu simbol atau gimana ya? Simbol. Nah, tetapi yang jelas, kalau secara atomik tubuh kita ini kan isinya ruang kosong. Atom itu 99,99% ruang kosong. Sedangkan pembentuk tubuh kita adalah ruang kosong. Atom sama Tuhan sama berarti? Sebentar.
Oke, lanjut. Atom itu ada inti atom, ada elektron. Oh iya. Itu yang bagian materinya. Tapi ruang kosongnya jauh lebih banyak. Oh iya. 99,99%. Menjadi tempat atom itu sendiri gitu. Iya. Jadi sama saja dengan materi yang di alam semesta, kan ruang kosongnya. Jadi ruang kosong itu ada di luar, ada di dalam. Oke. Berarti ruang kosong ada dalam diri Mas Hendra? Iya. Ada ya. Dan itu yang menjaga ikatan atom itu, sehingga Mas Hendra sekarang bisa bicara dengan saya, bisa berwujud seperti ini. Iya. Karena ada ikatan. Betul nggak? Siapa yang mengikat itu? Bukannya ruang kosong. Jadi pengendalinya tetap aja ke ruang kosong. Jadi artinya apa? Artinya kalau tubuh kita ini ruang kosong, berarti dia ini kan, ini bahasa yang kurang tepat sebetulnya. Disebut di luar tidak, disebut di dalam juga tidak. Karena disebut di luar dan di dalam itu kan istilah untuk materi. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Maka itulah yang sebutnya laisa kamisli syai'un. Tetapi tubuh kita itu menjadi sarana untuk menyaksikan keberadaan. Oke ya. Ini narasumber paling apa tuh namanya, lengkap, paling mantap, Mas Anjas. Luar biasa. Oke ya. Saya akhir-akhir ini melihat di medsos ya, khususnya di YouTube gitu ya, banyak sekali channel yang kemudian dihadirkan khusus untuk mengcounter apa tuh namanya keyakinan umat Islam. Sebut saja, saya tidak sebut channelnya apa, tetapi di situ dikatakan bahwa ini bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu hiperseks, menikahi Aisyah umur 6 tahun dan lain sebagainya, istrinya banyak dan seterusnya. Umat Islam hadis-hadis yang menunjukkan perilaku Muhammad yang nggak benar tidak berani melakukan dekonstruksi gitu. Nah, bagaimana ayah guru menjelaskan hal ini gitu ya, supaya kemudian ya saya pengennya damai ya, soal agama, soal perbedaan keyakinan ini ada titik temu gitu loh. Bahkan kalau perlu antara teis, antiteis, agnostik, itu juga monoteis juga bisa ketemu gitu loh. Ya itu gimana ya? Ya, gini. Kalau kita berbicara tentang seks itu kebanyakan dipahami hanya sebagai sebuah sarana untuk menimbulkan kecanduan, sehingga seseorang menggunakan itu menjadi tempat kebergantungan. Padahal sebenarnya seks itu aslinya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran. Jadi kalau pernah belajar seks secara benar dan kemudian mempraktekannya untuk kesadaran, jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan pasangan hanya untuk menimbulkan kebergantungan. Lagi-lagi pengetahuan kita untuk menggunakan itu yang paling penting. Karena ada orang menggunakan seks karena istilah orgasme sendiri sebetulnya, Mas Hendra. Orgasme itu sebetulnya ada yang memahami orgasme itu sebagai bahasa seks. Pada orgasme sendiri itu bahasa spiritual, gitu. Jadi ada hubungan sebetulnya antara orgasme di bawah dengan orgasme di atas. Karena orgasme di bawah dengan orgasme di atas itu harus selaras. Sehingga ketika orgasme terjadi di pineal gland, di bagian pusat kelistrikan manusia, ketika melakukan itu dengan kesadaran, itu ada pelepasan. Ada pelepasan energi-energi secara kimiawi yang akan membangun kesadaran, akan membangun melatonin, serotonin, oksitosin, endorfin, dan lain sebagainya. Dan itu secara sains bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu pada saat melakukan itu, makanya kan orang tua kita itu
Kalau orang mau menikah itu kan, Mas Hendra, ada tata titiknya, ada apa itu upacara adatnya. Itu upacara adat itu syarat dengan simbolik kan, yang menuju ke situ untuk mendapatkan tingkat jiwa yang akan masuk ke dalam tubuh itu adalah jiwa-jiwa yang berkualitas. Karena kualitas hubungan seseorang dalam melakukan seks itu juga berhubungan dengan kualitas jiwa yang akan memasuki itu di tubuh baru berikutnya. Oleh karena itu maka saya batasi jawabannya ya, bahwa sebetulnya seks itu bukan sekedar untuk menimbulkan kebergantungan, karena orang tidak paham seks secara betul, tapi seks juga bisa menimbulkan kesadaran. Bisa meningkatkan kesadaran kalau benar cara mengelolanya. Saya terus terang ya, saya belajar tentang seks dalam dimensi itu ya, dan saya praktekkan dengan istri saya, dan itu ternyata bisa meningkatkan kesadaran. Bahkan tidak menimbulkan kecanduan gitu. Beda kalau begitu setiap ingin disalurkan itu yang menimbulkan kecanduan. Jadi kalau kita melakukannya dengan tata titiknya, dan tidak mungkin saya jelaskan di sini ya, dan itu ada pendidikan khusus ya. Makanya mohon maaf kalau pernah ada dengar tentang Kama Sutra kan? Nah, Kama Sutra itu kan berbicara tentang masalah seks yang kemudian dipahami oleh orang yang sempit sudut pandangnya, dianggap sebagai hal yang porno. Hal itu kan sebetulnya adalah sedang memberikan pencerahan kepada kita bagaimana supaya seks itu bisa meningkatkan kesadaran. Oke ya. Itulah perbedaannya melakukan hubungan antara manusia dengan yang bukan manusia. Saya kembali ke Quran, masih penasaran. Allah sering menggunakan kata ganti sebagai aku, dia, kami. Kenapa itu ya? Ya, itu sangat kontekstual. Kapan menggunakan kata aku, kapan menggunakan kami, kapan menggunakan dia, itu sangat kontekstual. Jadi Quran itu kalau kita bedah ya, ayat per ayat, itu bukan segera kontekstual, tapi juga konseptual. Tidak hanya kontekstual, tapi konseptual. Oke. Nah, misalkan kata kami ya, kami. Pahami, Tuhan sering mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan meliputi segala manusia. Bahkan di Quran, Inna Rabbaka ahata binas. Ini Tuhan sedang berbicara kepada Mas Hendra. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Oke? Itu Tuhan bicara kepada Mas Hendra. Coba kalau Mas Hendra bicara pada diri sendiri apa? Sesungguhnya Tuhanku ya meliputi segala manusia. Oke? Bagus. Tadi kan kata-katanya sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan yang bicara kepada Mas Hendra, meliputi segala manusia. Kalau Mas Hendra bicara sekarang, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Jadi Mas Hendra dengan saya, tubuhnya aja berbeda. Tapi dalam diri kita ada dia yang sama. Kami kan? Kami kan? Kami. Kapan kami dipakai, kapan aku dipakai, itu kontekstual, konseptual. Itu sebabnya ya, mohon maaf ya, saya tuh tidak bisa membaca kitab suci itu 1 juz 1 hari, tidak bisa. Saya kadang-kadang bisa berhari-hari hanya di dalam 1 ayat. Oh, kenapa begitu ya? Saya tidak bisa bergerak sebelum betul-betul saya bisa menangkap hudannya, kontemplasi, petunjuknya. Petunjuk. Karena Quran itu istimewa, diberi nama surat. Kalau surat, berarti saya terhormat dong mendapatkan surat. Dari Tuhan saya. Berarti saya tidak boleh berhenti membacanya dan mengulang-ulangnya sebelum saya bisa menangkap pesan dari surat itu. Sama seperti tadi. Kapan kami, kapan aku. Kalau saya bedah dalam banget. Seperti kapan hari kan ramai ya, saya Al-Zaitun ya, terkait dengan Al-Quran itu sebenarnya qaul Rasulullah atau kalam Allah. Nah, itu gimana ya? Ya, harus hati-hati. Oh gitu ya. Bicara itu. Atau saya ganti aja ya pertanyaannya? Nggak apa-apa. Oh,
Kan sebetulnya tadi saya bilang, Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian karena Nabi Muhammad itu di lingkungan itu, bahasa yang keluar adalah bahasa itu. Tuhan berfirman pada Nabi Isa. Nabi Isa di lingkungan yang berbeda. Kan tidak bahasanya sama. Iya. Paham ya? Iya, paham. Itu. Bahasanya berbeda. Tetapi yang namanya seseorang yang sudah mencapai kesucian tidak mungkin akan menambah-nambah dari yang dia pahami. Maka dia akan menyampaikan seadanya dari yang diberikan. Jadi oleh karena itu maka bagi saya ya Quran firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, bahwa menggunakan bahasa di mana penerima menggunakan bahasa itu karena tidak mungkin menggunakan bahasa lain. Kalau itu tidak mungkin bisa dipahami. Tetapi itu Tuhan menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan pesan supaya bisa dimengerti di lingkungan itu pada saat itu. Oke. Jadi terlalu gegabah kalau mengatakan bahwa itu bahasa manusia. Oke, siap. Nah, ini mungkin di sesi akhir ya. Kan sekarang lagi rame nih teman-teman bicara soal hipnosis ya. Terus kemudian dia pengen menghilangkan trauma-trauma luka batin di masa lalu dengan menggunakan jasa coach atau terapis gitu ya. Itu menurut ayah Guru Saiful Karim, ada nggak metode yang paling efektif dan efisien gitu, sekali sikat langsung dampaknya holistik gitu ya? Ya, saya menggunakan teorinya Dietrich Kleinhardt. Beliau membagi tubuh manusia itu menjadi 5 tubuh. Itu dalam bentuk segitiga. Segitiga seperti itu. Jadi bagian yang paling puncak itu dikasih garis. Itu namanya tubuh spiritual. Bagian yang kedua, garis yang kedua, lokasi yang kedua itu adalah tubuh intuitif. Bagian yang ketiga namanya tubuh mental. Bagian yang keempat adalah tubuh energi. Bagian yang paling dasar itu adalah tubuh fisik. Dan dalam risetnya di Dietrich Kleinhardt, dia mengatakan bergerak jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi kalau tubuh spiritual sehat, maka dampaknya pada 4 tubuh yang lain akan sehat. Tapi kalau tubuh fisik sehat, belum tentu dampaknya ke atas sehat. Oleh karena itu maka ya, menurut pandangan saya dari riset itu, karena itu jurnal yang terindeks, ya, saya sekarang menggunakan konsep itu untuk terapi, membantu untuk healing. Saya betulkan aja tubuh spiritualnya. Jadi supaya jiwanya selaras dengan cara membawa dia untuk mengenali jati dirinya, supaya kenal fitrah otentiknya dia itu seperti apa. Kalau di treatment itu sudah holistik, maka semua bagian yang bawah akan selesai. Karena kalau treatment, mohon maaf saya tidak merendahkan pada para teman-teman yang bergerak di situ. Kalau kita mau memprogram alam bawah sadar, berapa juta program yang telah diinstal di alam bawah sadar, dan kemampuan seorang hipnoterapi itu kan satu-satu. Dia pernah terluka oleh kata-kata ini, bereskan itu. Berarti di situ masih menumpuk dong yang lain-lain. Betul. Nah sekarang gimana caranya supaya semuanya itu beres? Ya tentu saja, bereskan saja aspek yang paling atas. Maka ketika di treatment bagian atas, dia akan punya kemampuan untuk membereskan bagian semuanya. Itu yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan Sidrah Al-Muntaha itu puncak kesadaran. Iya. Jadi ketika dia sudah pulang ke jati dirinya, itu berarti dia sudah selesai kan? Maka di Quran dikatakan liyaghfir lakallah ma taqaddama min damik wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Berarti kan Quran sendiri sudah memberikan gambaran itu whole, itu holistik. Nah gimana cara ayah men-trigger teman-teman yang ada di sini atau jamaah-jamaahnya supaya nggak jadi orang yang miskin ya? Nah itu gimana ya caranya? Terus
tolong dibuka dong, rahasianya apa sih supaya ketika teman-teman berada pada fase titik terendah, hutangnya banyak dan lain sebagainya, itu bisa bangkit pelan-pelan, menatap hidup lebih baik lagi. Oke lah, semuanya boleh hilang, tapi harapan nggak boleh hilang gitu. Itu gimana? Ilmunya gimana ya? Ya, kan kita itu diajarkan dalam satu perjalanan haji ya, haji atau umroh, dalam tawaf itu, di situ sudah ada sih kuncinya. Mulailah tawaf dari Hajar Aswad. Itu titik awal kelahiran kita ke alam dunia. Jangan lupa mutajam, komitmen kita dengan diri sejati kita. Jangan lupa pintu Ka'bah. Jangan lupa pintu kolbu kita. Temukan makom Ibrahim, level. Temukan Hijir Ismail. Ismail itu artinya mendengar. Il itu kan Tuhan. Jadi Ismail itu adalah level manusia yang sudah bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu ya suara yang tanpa suara, dan itu sangat keras. Maka puncaknya adalah rukun Yaman. Yaman itu kanan. Makanya setelah itu Robbana atina fid dunya hasanah. Kan doanya begitu. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah akhirat. Jadi merubah nasib itu dimulai dengan apa? Merubah cara berpikir. Pikiran ya. Pikiranmu adalah takdir. Pikiranmu adalah takdirmu. Dari situ mulainya, tentu pikiran saja. Itu mencipta ya. Lah ya. Oke. Tuhan itu sang kehadiran, Rob al-alamin, katalisator. Penciptanya adalah kita sendiri. Sekecil apapun keinginan kita, makanya semesta mengatakan, kalau kamu datang kepadaku sejengkal saja, aku akan menyambutmu sedepah. Kalau kamu berjalan aja, aku akan menyambut berlari. Jadi sudah terkabul tuh kata-katanya Mas Hendra. Dan kita sudah sadar. Karena abad 21 ini perlu 4 manusia, tipe manusia. 1, manusia yang kritis, yang menerima sesuatu itu dengan argumen. Yang kedua, kreatif, out of the box. Dalam pengertian positif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, komunikatif. Malah saya nambah lagi, harus ada compassion-nya. Cinta kasih. Kalau 5 ini menjadi pilar, dan ini menjadi semacam keterampilan yang dimiliki semua manusia, dan mereka menyadari pentingnya kolaborasi, dan kolaborasi akan terjadi kalau kita sudah toleran dan bisa saling menerima dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu alamiah. Yang menciptakan perbedaan itu semesta itu sendiri. Jadi kalau kita melawan perbedaan, berarti kita menolak hukum alam. Oleh karena itu, maka saatnya kita bersatu. Nah, kita hanya perlu tali aja, Mas Hendra. Tali yang bisa mempersatukan itu. Jadi supaya mutiara-mutiara yang berceceran ini bisa diikat. Itu menjadi satu kekuatan yang hebat.